Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soleh dan soleha, Ananda Ustadz kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda soleh dan soleha selalu berada dalam sehat walafiat, sehingga tetap semangat beraktivitas dan belajar di rumah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa untuk selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang selalu memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan dan berkegiatan seperti biasanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran TIK hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita nanti mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan tadi, Allah memberikan rahmat kepada kita dan memberikan kita hidayahnya, sehingga proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ananda soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, nanti di rumah Ananda soleh dan soleha boleh memurojaah hafalan yang telah Ananda hafal, baik itu dalam pembelajaran tahfiz ataupun pembelajaran PAQ. Ananda soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar kembali dalam pembelajaran TIK dengan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang mengenal perangkat komputer. Namun, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengingat-ingat kembali seperti yang dikatakan oleh salah satu khalifah, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang berkata, "Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu." Adapun maksud atau pembelajaran yang dapat kita ambil dari perkataan Khalifah Ali tersebut ialah yang dimana di zaman kita sekarang, kita hidup di zaman yang namanya serba teknologi, seperti gadget, smartphone, handphone, ataupun komputer. Maka untuk itu ialah salah satu syarat supaya pembelajaran kita sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Maka yang kita pelajari hari ini ialah ilmu tentang mengenal perangkat komputer. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ananda soleh dan soleha, kita lanjutkan materi TIK kita pada hari ini, yaitu mengenal perangkat pada komputer. Nah, sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, nanti setelah pembelajaran ini, insya Allah Ananda soleh dan soleha dapat memahami komputer dan laptop. Lalu yang kedua ialah dapat mengetahui perbedaan antara komputer dan laptop. Lalu yang ketiga ialah dapat mengetahui dan memahami apa-apa saja bagian-bagian pada komputer itu sendiri. Dan Ustadz juga berharap kepada Ananda soleh dan soleha agar nantinya di rumah dapat melihat kembali atau mengulang-ulang kembali video ini setelah Ustadz kirim. Kita masuk yang pertama ialah pada mengenal perangkat komputer. Ananda soleh dan soleha, komputer itu dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ialah ada yang disebut dengan komputer meja. Nah, ini adalah gambar dari komputer meja itu sendiri.
komputer meja itu sendiri bisa juga disebut dengan desktop komputer. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan komputer jinjing. Nah, ini adalah gambar dari komputer jinjing. Komputer jinjing dengan bahasa lainnya bisa disebut juga dengan laptop. Nah, sangat mudah bukan Ananda Soleh dan Soleha memahaminya? Kita masuk yang kedua, yaitu mengetahui perbedaan antara komputer meja dengan komputer jinjing. Kita bahas yang pertama, yaitu komputer meja. Nah, ini adalah gambar dari komputer meja tadi. Nah, kita lihat perbedaan yang pertama bahwa komputer meja tidak bisa dibawa kemana-mana. Lalu yang kedua yaitu harus selalu terhubung ke arus listrik. Yang ketiga, ukurannya yang besar. Yang keempat, membutuhkan stabilizer. Kita masuk yang kedua yaitu komputer jinjing. Terlihat yang pertama yang dimana komputer jinjing bisa dibawa kemana-mana. Lalu yang kedua, tidak membutuhkan stabilizer. Yang ketiga, mempunyai baterai. Yang keempat, ukurannya yang kecil. Nah, sangat mudah bukan Ananda Soleh dan Soleha materi kita? Ananda Soleh dan Soleha, Ustadz yakin beberapa dari Ananda Soleh dan Soleha sudah memiliki laptop ataupun komputer di rumah. Bagi yang belum, Ustadz doakan Ananda Soleh dan Soleha agar Allah mudahkan rezekinya, agar nantinya bisa memiliki komputer ataupun laptop. Baiklah, Ananda Soleh dan Soleha. Nah, di pelajaran kali ini, nanti yang kita fokuskan ialah yang dimana kita akan membahas tentang mengenal perangkat pada komputer atau komputer meja. Nah, kita masuk kepada bagian perangkat keras komputer. Yang pertama, nah, kira-kira Ustadz mau tanya nih, Ananda Soleh dan Soleha, tahu tidak kira-kira apa nama dari gambar tersebut? Betul sekali. Jawabannya ialah nama dari gambar ini ialah monitor. Nah, adapun fungsinya ialah sebagai menampilkan gambar dan tulisan. Kita masuk yang kedua. Nah, ayo, ini Ananda Soleh dan Soleha. Ada yang tahu apa namanya? Iya, betul sekali. Namanya gambar tersebut dengan keyboard. Nah, sedangkan fungsinya ialah mengetik huruf, angka, dan simbol. Nah, yang dimaksud dengan huruf, angka, dan simbol di sini ialah sedangkan huruf dia terdiri dari A sampai dengan Z, sedangkan angka yang terdiri dari 1 sampai dengan 0 atau 10, sedangkan simbol yang terdiri dari titik, koma, tanda petik, tutup kurung, dan yang lain-lainnya. Baik, kita masuk yang selanjutnya. Nah, masuk kita ke bagian perangkat keras. Nah, ini disebut dengan mouse. Nah, sedangkan fungsi mouse itu sendiri ialah sebagai alat penunjuk. Selanjutnya, nah ini yang disebut dengan, ayo ada yang tahu? Iya, betul. Disebut dengan CPU. Nah, sedangkan fungsi dari CPU itu sendiri ialah sebagai badan pada komputer. Nah, jika Ustadz perhatikan ada beberapa ananda yang sudah mungkin tahu dengan alat-alat tersebut. Nanti ketika sudah praktek akan Ustadz perlihatkan yang mana yang namanya mouse, yang mana yang namanya CPU, yang mana yang namanya monitor, dan yang mana yang namanya keyboard. Nah, untuk ini sekarang kita perkenalan secara materi saja dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Ustadz perlihatkan alat-alat dari bagian perangkat keras komputer tersebut.
Ananda soleh dan soleha. Bagaimana materi kita tadi, Ananda soleh dan soleha? Sangat mudah, bukan? Jadi, itu adalah beberapa bagian dari perangkat keras pada komputer. Nah, Ananda soleh dan soleha, jika semua perangkat-perangkat keras pada komputer tadi kita gabungkan, maka hasilnya kan seperti ini. Nah, ini adalah yang disebut dengan komputer meja tadi. Ayo kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang ini disebut dengan, ayo ada yang masih ingat? Iya, ini disebut dengan monitor. Fungsinya apa? Yaitu untuk menampilkan gambar dan tulisan. Sedangkan ini disebut dengan keyboard, yang gunanya untuk sebagai papan mengetik. Lalu yang ini disebut dengan, iya, disebut dengan mouse atau untuk sebagai penunjuk. Nah, sedangkan yang ini, ada yang masih ingat? Iya, ini disebut dengan CPU atau sebagai, ayo sebagai apa? Iya, sebagai badan komputer. Nah, anak-anak soleh dan soleha, inilah yang kita pelajari hari ini. Harapan Ustadz, anak-anak soleh dan soleha dapat nanti mengulang-ulangnya di rumah. Baik, anak-anak soleh dan soleha, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah, Ananda soleh dan soleha, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenal perangkat komputer. Nanti bagi Ananda soleh dan soleha yang ingin bertanya, boleh misalnya melalui WA Ustadz ataupun melalui telepon Ustadz. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.